Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon students. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, today it is our second meeting. So, today we are going to study about to be. Jadi, apa itu to be ya? Ada yang tahu? Ya, dalam bahasa Indonesia to be berarti adalah. Sedangkan dalam bahasa Inggris to be memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai kata hubung antara subjek dan predikat. Oke? Next. Jadi sebelum kita belajar tentang to be, kita harus belajar tentang the types of subject atau subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjeknya sama seperti aku, kamu, dia, mereka. Tetapi dalam bahasa Inggris, subjek dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, I, yaitu saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk benda atau hewan, untuk benda mati atau hewan. Oke, jadi di sini harus diingat perbedaan antara they dan we. They itu mereka, jadi kita tidak ikut di dalamnya, Dan we, kita ikut serta di dalamnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, saat kita menggunakan subjek dia tidak ada bedanya. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 2. He untuk dia laki-laki dan she untuk dia perempuan. Ini adalah bagian paling dasar dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus hafal ya tentang the types of subject. Ada 7. Kalian bisa menghafalnya I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we, he, she, it. Oke? Next. Oke, kita belajar tentang to be atau kata hubung. The types of to be. Jadi ada 3 to be paling dasar dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah am, kedua adalah are, yang ketiga adalah is. Jadi am adalah to be yang digunakan setelah subjek I. Am digunakan hanya untuk subjek I. Sedangkan you, they, we diikuti oleh subjek are. Diikuti oleh to be are. Oke. Dan yang selanjutnya he, she, it diikuti oleh to be is. Nah, kalian juga harus menghafal tentang ini. Jadi setiap subjek I itu pasti diikuti oleh to be am. Sedangkan untuk subjek you, they, we pasti diikuti oleh subjek are. Sedangkan subjek he, she, it pasti diikuti oleh to be is. Kalian harus hafal ya. Next, the example. Contoh dalam kalimat ya. Number 1, I'm a student. Aku adalah seorang murid. Number 2, you are beautiful. Kamu cantik. Number 3, they are football player. Mereka adalah pemain sepak bola. Number 4, we are family. Kita adalah keluarga. Number 5, he is my father. Dia laki-laki adalah ayahku. Nah, ayah kan laki-laki, jadi menggunakan subjek he. Number 6, she is my mother. Dia adalah ibuku. Ibu adalah perempuan, jadi menggunakan subjek she. Number 7, it is a table. Jadi ini atau adalah sebuah meja. Oke, jadi ada the types of to be yang kedua. Selain am, are, dan is, ada to be yaitu was dan were. Jadi was dan were itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah lampau. Ini adalah nanti ya, kita belajarnya nanti tentang past tense atau tentang present tense. Tapi sekarang ini adalah kita belajar tentang hal yang paling dasar. Jadi to be itu ada 2 macam. Yang pertama adalah to be am, are, dan is. Dan yang kedua adalah to be was dan were. Oke? Jadi
To be was itu digunakan untuk digunakan untuk subjek yang jamak atau hanya satu ya. Kita bisa lihat I, he, dan she, dan it. Itu kan satu ya. Terus were itu digunakan untuk subjek you, they, we. Jadi subjeknya itu plural atau lebih dari satu. Kalian juga harus menghafal ya. I, he, she, it, was. You, they, we pakainya were. Oke? For example, number 1, I was very busy yesterday. Aku sangat sibuk kemarin. Jadi ini yang membedakan to be am dan was itu adalah kata keterangan waktunya. Yesterday itu bentuk lampau, kemarin. Yesterday adalah kemarin, jadi menggunakan to be was. Nah, number 2, you were playing. Kamu sudah bermain. Jadi kalau to be, was, dan were itu ditambah sudah karena sudah dilakukan atau bentuk lampau. Number 3, they were surprised. Number 4, we were in the class. Maaf, itu kurang ya. In the class. Number 5, he was swimming. Number 6, he was very angry. Dia sangat marah. Number 7, it was a great day for us. Ini adalah hari yang menakjubkan untuk kita. Okay, students, it is about our material today. It's about to be. Semoga kalian bisa paham ya. Thank you for watching this video. Stay healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.